Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Saat ini saya juga ingin mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu ada di hati kita. Mari kita, sebelum melanjutkan doa keluarga ini, kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 487, bait pertama dan kedua, dalam suka, dalam duka. Dalam suka dan duka, aku bersyukur. Dalam susah dan senang pun, aku bersyukur. Sebab ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku tetaplah bersyukur. Kemewahan, kekayaan, kedudukan dan jabatan, boleh kau ambil, asalkan Yesus terjadi milikku. Apapun terjadi, Yesus selalu milikku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan untuk beribadah di dalam doa keluarga ini ya Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong hingga ia dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sudah di penghujung tahun 2021. Sekarang tanggal 29, besok 30 dan tanggal 31. Itu artinya beberapa hari, 2 hari lagi tepatnya, kita sudah memasuki tahun 2022. Ada banyak kenangan manis, pahit, suka dan duka tahun ini kita alami. Tapi kita bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Pengkhotbah 7. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 8 sampai dengan 14 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan.
ayat 8 kita mulai. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, dari awal saya sudah mengatakan kita sudah di penghujung tahun 2021. Kenangan apa yang akan kita bawa memasuki tahun 2022? Kenangan yang pahitkah ketika kita merasakan sakit, ketika kita merasakan duka yang mendalam oleh karena orang-orang yang tercinta yang kita kasihi meninggalkan kita pulang ke rumah Bapa? Perasaan duka, perasaan kecewa oleh sesama kita, kawan kita di pekerjaan kita, atau saudara-saudara kita, mungkin saudara seiman di gereja kita mengecewakan kita. Atau kenangan manis yang akan kita bawa. Kita di tahun 2001, meskipun pandemi, meskipun ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bekerja. Kita masih diberikan kesempatan Tuhan berusaha. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Kenangan apa yang akan kita bawa? Tergantung dari kita. Kita mau mengenang terus rasa duka kita, atau kita membawa kenangan manis kita. Boleh berduka, boleh membawa kenangan yang pahit, sebagai bentuk kita mengenang bahwa ternyata Allah masih menolong kita hingga saat ini. Ada banyak kenangan yang pasti kita bawa. Alkitab mengingatkan kepada kita hari ini, diawali dengan ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, di awal tahun 2001, apa yang kita harapkan? Wah, nanti gitu ya, tahun ini, maksudnya tahun 2001 ini saya akan begini, A, B, C, D, kita sudah susun sedemikian rupa. Dalam tengah-tengah perjalanan kita merasakan kegelisahan, kita merasakan lelah, capek, membosankan. Tetapi di ujung tahun ini kita boleh merasakan bahwa benar Tuhan menolong kita hingga akhir memasuki tahun 2022. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ketika kita tidak mau melalui proses, Tuhan juga tidak akan mau menolong kita. Ketika kita mau dan berniat untuk merasakan proses itu, maka sukacita akan kita rasakan. Ada banyak hal akhir lebih baik dari awalnya. Contohnya kita belajar. Anak-anak yang memasuki pandemi, belajar dari rumah, awalnya stres, susah, bagaimana caranya, bla bla bla, dan macam-macam. Banyak alasan, kuotanya, jaringannya. Tetapi kita sudah melakukan. Oh, ternyata
ketika disuruh onsite lagi, ada banyak anak-anak yang rasanya lebih baik online deh. Gitu ya. Seperti halnya seorang ibu yang hendak melahirkan. Rasa sakit yang mendalam, bahkan nyawa sebagai pertaruhannya. Tetapi ketika anaknya sudah lahir, seorang ibu tidak merasakan sakitnya, tetapi yang dirasakan adalah sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Dia sudah melewati masa-masa sulit. Seperti seorang petani ketika dia panen. Kita melihat petani panen sukacita. Padahal ketika dia mau memulai membajak sawah, menanam, menyiangi, membersihkan, terasa sulit, terasa melelahkan dan capek. Tapi sungguh petani bersukacita ketika dia memanen hasil jerih payahnya. Dalam hidup kita ada saat-saat di mana kita merasakan kesulitan, kegetiran, kepahitan, duka yang mendalam. Tapi kita bersyukur kita sudah di ujung tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022. Biarlah segala kenangan pahit itu kita juga boleh mengenangnya sebagai tanda Tuhan itu ternyata bersama dengan kita hingga saat ini. Biarlah kita tetap tersenyum meskipun ada banyak kenangan pahit yang kita alami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu duka, kekecewaan, kepahitan, biarlah menjadi sukacita karena Tuhan menolong kita. Ketika di awal segala sesuatu itu pasti tidak menyenangkan, tetapi kita menerima prosesnya, panjang sabar, bertekun, tentu kita akan menuai hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah segala kenangan yang kita alami, kita boleh memasuki tahun 2002 dengan senyuman, dengan rasa syukur. Tuhan, ada maksud Tuhan yang terbaik dalam hidup kita ketika kita memasuki tahun 2022. Apapun yang terjadi, tahun yang lalu kita lalui, apapun yang terjadi tahun yang akan datang, yang akan kita masuki, percayalah, tangan Tuhan selalu menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengulurkan, menolong, menggendong, menuntun kita memasuki tahun yang baru. Tuhan selalu mendengarkan doa kita, tetapi Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Ada maksud yang lebih baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita dari apa yang kita minta. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, tangan Tuhan menolong kita dan menuntun kita. Awal memang susah, tetapi akhir jauh lebih baik. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Alkitab selalu memberikan contoh untuk memandang masa depan. Masa lalu sebagai pengalaman hidup. Masa lalu sebagai obat, menguatkan, memberi semangat untuk kita semakin giat bekerja, semakin giat berdoa, semakin rajin membaca Alkitab, semakin rajin melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Ada maksud yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk hari yang selalu baru, serta atas penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan pada kami, serta berkat kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin berdoa
untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana alam agar dapat diantisipasi dengan baik dan korban dapat bantuan yang memadai dan tercukupi dalam segala kebutuhannya, agar Tuhan berikan mereka kesehatan serta kekuatan yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga saat ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar dalam doa keluarga saat ini dapat menjadi penuntun dan pelita dalam kehidupan kita. Dan kita harus tetap percaya bahwa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Mari kita nyatakan sukacita kita atas penyertaan Tuhan yang menyanyikan lagu dari Kidung Keesahan nomor 503, Bersama Yesus Ku Tetap Teguh. Bersama Yesus ku tetap teguh, aku ya imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang ketika arah hidupku sesat, ditutupnya ke jalan yang benar. Meskipun tentu aku terbang dengan lembut di topangnya. Firman-Nya juga tegar menjadi sulur bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, teguh ya imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, lagu yang pertama yang kita nyanyikan tadi, dalam suka dalam duka, apapun yang terjadi, aku bersyukur. Apapun yang terjadi, tetaplah pegang teguh firman Tuhan. Dengan bersama Yesus kita tetap teguh. Seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang sudah kita lalui, dan apapun yang terjadi nanti di tahun yang baru, kita tidak tahu. Bersamalah Yesus, tetap pegang teguh firman-Nya. Niscaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang terindah dalam kehidupan kita di tahun yang baru nanti.
Tuhan menolong kita dan memberkati kita untuk melakukan tugas panggilannya menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.